Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul khariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi tawdid wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lawhin mahfud. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali taklim pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Hadirin sekalian berbahagia, di kesempatan yang mulia di pagi ini akan menyampaikan materi yaitu Ustaz Ahmad Arif Rifai SI MHI dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya yang saya hormati Ustaz Rifai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wasallam. Bapak sekalian, semoga rahmati Allah. Alhamdulillah, hingga pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir di bulan yang mulia, hadir di bulan yang istimewa. Kita tidak bisa, mungkin tidak bisa benar-benar merasakan keistimewaan bulan ini kalau kita tidak bisa melihat posisi bulan Ramadan di antara 12 bulan yang ada. Maka saya ingin mengawali pada kebersamaan kita di pagi hari ini dengan surat At-Taubah ayat 36. Bapak Ibu boleh melihat HP, tapi gak boleh membuka WA. Nanti mentang-mentang boleh buka HP, Bapak Ibu yang dilihat WA, bukan pelajarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12. Itulah ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Jadi Bapak Ibu, 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah tetapkan 4-nya adalah bulan-bulan haram. Di antara riwayat yang menjelaskan tentang bulan-bulan haram itu saat peristiwa Haji Wada di tahun ke-10 setelah hijrah, saat Rasulullah SAW khutbah di Mina. Bapak Ibu yang pernah haji pasti ingat tempat ini. Di Mina itu tanggal 10 Zulhijjah. Karena saat Haji Wada, beliau itu khutbah 2 kali. Tanggal 8 dan tanggal 10. Rasulullah SAW di antara khutbahnya itu membahas tentang waktu. Beliau bersabda begini, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat. Sesungguhnya waktu itu telah beredar, telah bergerak sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana keadaannya, bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Dari 12 bulan itu 4
4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Lalu Rasulullah menjelaskan 3 dari bulan-bulan haram itu, yang 4, 3-nya itu mutawaliyah, berurutan. Maka beliau lalu menyebut Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram. Setelah menyebut 3 bulan ini, Rasulullah melanjutkan wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. 4 bulan haram itu 3 diantaranya berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1. Bukan 13 Bapak Ibu. 11, 12, 1. Lalu bulan Rajab yang identik dengan Bani Mudhar. Nanti ada ceritanya panjang itu. Saya sebenarnya lupa mau minta disiapkan door prize. Karena nanti saya ingin menyampaikan tebak-tebakan. Semoga saja ada. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Jadi 4 bulan haram itu Bapak Ibu, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Saya di tempat lain itu bilang bulan Rajab, tapi Bapak Ibunya bilang Rajab. Saya bilang bulan Rajab, jangan. Ya, karena hitungan bahasa Jawa. 12 bulan, 4 itu dikhususkan oleh Allah. Maka ketika itu dikhususkan, lanjutan ayat tadi itu menjelaskan apa yang dikhususkan. Inna iddatas syuhuri inna Allah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian sekali-kali kalian itu menzalimi diri kalian. Jika kita merujuk kepada penjelasan guru para mufassir, yakni sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, keutamaan 4 bulan haram itu adalah 1, ada penekanan dari Allah, tidak boleh berlaku zalim di bulan-bulan itu, 4 bulan itu. Maka harus hati-hati nih Bapak Ibu, tidak boleh berlaku zalim. Di antara perbuatan zalim itu adalah berbuat maksiat, berbuat dosa, itu zalim. Karena apa? Jiwa ini adalah amanah Allah. Maka berlaku maksiat, berlaku zalim, melakukan dosa di bulan-bulan itu berarti menzalimi dirinya. Karena dengan berbuat itu, jiwa itu akan disanksi nanti. Maka kita harus berhati-hati. Maka dilanjutkan, karena di bulan itu telah ada penekanan, maka pelanggaran di bulan-bulan haram itu sanksinya dilipat gandakan. Tetapi jangan khawatir, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kezalimannya, perbuatan maksiatnya disanksi lebih, maka perbuatan taat, amal saleh di bulan itu pahalanya juga dilipat gandakan. Sehingga Bapak Ibu, para ulama itu mengingatkan begini,
Allah karuniakan waktu 12 bulan kita itu, Allah berikan 4 bulan bagi kita untuk belajar sungguh-sungguh berhenti dari kelalaian dan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Sekaligus begitu taat dan melakukan kebaikan, amal saleh, Allah lipat gandakan pahala menurut kehendaknya. Seperti tadi Bapak Ibu, adik kita ini tadi membacakan surat nopo Bapak Ibu? Al-Buruj. Sampai selesai Bapak Ibu? Sampai selesai. Berapa ayat Bapak Ibu? Berapa ayat? Saya bacakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis sahih. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka Allah akan tetapkan setiap satu huruf itu satu kebaikan. Tetapi melalui lisan Rasulullah SAW ini, di dalam matan riwayat ini, fal hasanatu bi asyri amsalha. Yang satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Jadi 10. Lalu Rasulullah tegaskan, wala aqulu alif lam mim harf. Tidaklah aku katakan alif lam mim dihitung sebagai satu huruf, tidak. Setiap alif dihitung satu huruf. Setiap lam dihitung satu huruf. Setiap mim dihitung satu huruf. Tadi surat apa Bapak Ibu? Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Berapa huruf? Berapa ayat? Sekali-kali Bapak Ibu menghitung. Ya, belum menghitung sudah bilang banyak. Bapak Ibu, di bulan-bulan biasa, selain bulan haram, satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 di bulan-bulan yang biasa. Tapi di bulan-bulan haram, satu huruf, satu kebaikan, 10 lalu dilipat gandakan menurut kehendak Allah. Itu fadilah bulan-bulan haram. Karena pahalanya dilipat gandakan menurut kehendak Allah. Maka Bapak Ibu, ini pelajarannya. Nah, 12 bulan Allah berikan 4 bulan haram karena Allah menyayangi kita. Supaya kita ini berlatih, benar-benar bisa membersihkan diri. Diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan peringatan tambahan. Di saat yang bersamaan, Allah lipat gandakan pahala itu. Boleh berpikir, menghitung, menghisap diri sendiri, apakah sudah cukup. Fa'amma man saqulat fahuwa fi. Kalau berat timbangannya di mana dapatnya? Wa amma man khaffat, di mana tempatnya? Nah, maka 4 bulan itu waktunya untuk memberatkan timbangan. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah Bapak Ibu. 12 bulan ini, 12 bulan diberi 4 bulan. Sudah diberi 4 bulan, kita ini ketika kita merasa masih kurang, ya memang kurang. Karena pahala kita itu Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung dibandingkan dengan nikmat Allah yang telah diberikan sejak kita kecil. Sejak kita kecil
sampai saat ini jenengan ingat, boleh jadi belum ada seperempatnya itu. Nah, begini Bapak Ibu, setelah 12 bulan, dalam 12 bulan Allah berikan 4 bulan yang secara khusus disebut di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi. Allah tambahkan 1 bulan yang istimewa, itulah bulan Ramadan. Saya belum dapat konfirmasi ada door prize atau tidak. Siapa yang hafal bulan-bulan dalam kalender Hijriah disebutkan secara cepat, nggak boleh mikir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajabun, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dulunya itu begini, yang 6 itu sama Bu. Safar awal, Safar Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah. Ini begitu. Nanti ada perubahan karena disebut Muharram di bulan itu penghuni Jazirah Arab itu, karena ini ajaran nabi-nabi sebelumnya, itu haram bertikai, haram melakukan kezaliman, haram bertengkar, melakukan kezaliman, berbuat maksiat. Itu ada kesepakatan, sehingga nanti di antara bulan-bulan haram itu, kenapa bulan Rajab, oh alhamdulillah ada. Monggo Bapak Ibu, melek Bapak Ibu. Ini ada door prize. Jadi semua materi termasuk sirah saya masukkan nanti, guys. Jadi penjelasan tentang 4 bulan haram itu diantaranya terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah dalam peristiwa Haji Wada. Haji Wada itu haji yang terakhir di tahun ke-10 setelah hijrah. Jadi begini, Rasulullah SAW itu diangkat sebagai nabi dan rasul di usia 40 tahun 6 bulan 12 hari dalam hitungan bulan. Beliau wafat di usia 63 tahun lebih 4 hari. Nah, siapa tahu ada yang sudah hafal itu. Nggak boleh lihat HP. Nanti kalau ada pertanyaan itu bapak-bapak kalau cepat, karena bapak-bapak kelihatan di sini, yang ibu-ibu nggak kelihatan. Badannya sih begini, tapi gerakan tangannya ini mencari jawaban. Ini sudah ada door prize 2. Ada rentang waktu kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di tahun ke-10 setelah hijrah itulah terjadi peristiwa Haji Wada. Para ulama menyatakan itu adalah peristiwa dahsyat. Karena apa? Haji terakhir Rasulullah SAW ada 2 riwayat. Yang menghadiri itu, riwayat pertama menyatakan tidak kurang dari 124.000. Riwayat yang lain menyatakan 144.000. Nah, disitulah Rasulullah membicarakan salah satunya tentang bulan-bulan haram. Artinya itu sangat penting, Bapak Ibu. Kita kembali pada posisi bulan haram. 12 bulan
disebut di dalam Al-Quran itu mengisyaratkan pelajaran bahwa kita harus introspeksi diri setidaknya 12 bulan itu, dan benar-benar memperhatikan bulan-bulan haram yang 4 itu. Ternyata Allah tambahkan 1 bulan Ramadan. Ini bulan istimewa Bapak Ibu. Saya bacakan dalam hadis riwayat Ahmad, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sudah sering mendengar ini. Jadi ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan riwayat ini. Selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, sekali lagi, selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau mendapati bulan Ramadan yang puasanya diwajibkan berapa kali? Ada yang tahu? Angkat tangan. Monggo. Berapa? Nah, salah yang pertama. Nah, salah yang kedua. Angkat tangan. Bapak Ibu, adik-adik, jangan-jangan adik-adik lebih. Rasulullah selama masih hidup, Rasulullah hidup mendapati berapa kali Ramadan yang Ramadan itu puasanya sudah diwajibkan. Monggo Pak. 29. Beliau sebagai Nabi dan Rasul 23 tahun Pak, jenengan kelebihan. Nuwun. 1. Nah ini yang kelima salahnya. Masya Allah. Siapa namanya? Namanya siapa? Ibu apa Mbak? Mbak Syafika mendapatkan door prize 9 kali Bapak Ibu. 9 kali. Nah begini, 13 tahun di Mekah Rasulullah berdakwah, 10 tahun di Madinah. Bapak Ibu, puasa ini disyariatkan puasanya di tahun kedua setelah hijrah. Makanya kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali. Diambil nanti apa diambil sekarang? Oh nanti, ya nanti. Bahasa fakihnya malu kalau maju. Tapi ini sudah nanti, sudah didata. Masih ada satu Bapak Ibu, mohon konsentrasi. Di antara 9 kali Ramadan itu diriwayatkan Rasulullah ketika tiba bulan Ramadan, beliau bersabda begini para sahabat. Jadi masuk bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabat riwayat beliau, ucapan beliau itu diriwayatkan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya boleh mengucapkan seperti marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, karena ada di dalam riwayat itu disebutkan yang mengisyaratkan itu boleh. Rasulullah SAW suatu ketika di antara 9 kali Ramadan itu, karena kita tidak bisa memastikan saat beliau menyampaikan itu di bulan yang keberapa, apakah di tahun yang pertama atau di tahun yang kedua atau di tahun yang ketiga sampai tahun ke-10. Beliau wafat itu di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Itulah yang hasil penelitian yang dikuatkan. Beliau bersabda begini Bapak Ibu, ketika tiba Ramadan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim
wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man khurima khairaha qad khurim. Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda begini, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, syahrun mubarak. Bapak Ibu, kata syahr itu penanda waktu. Maka di waktu itu ada fadilah. Jadi fadilah itu Bapak Ibu bisa di waktu, bisa di amal, bisa di tempat. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji, tahu fadilah tempat Masjidil Haram? Sekali sholat di Masjidil Haram setara berapa kali sholat di sini? Berapa? Yang saya tanyakan, sekali sholat di Masjid Nabi, ini pertanyaan, door press. Jangan ada yang buka HP, nggak boleh buka HP. Ramadan harus jujur. Sekali sholat, Mbak Safika nggak boleh ikut, sudah dapat. Sekali sholat di Masjidil Haram, sekali itu setara dengan di sini 100.000. Wa salatun fil Masjidil Harami afdal min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Itu redaksinya. Yang saya tanyakan, kalau sholat di Masjid Nabi itu setara berapa? Oh, jawabnya bareng-bareng. Hadiahnya cuma satu. Oh baik, kalau begitu saya ganti. Pertanyaannya gagal. Yang ketiga, nih gantinya. Bapak Ibu, kan saya katakan adalah fadilah Allah letakkan di waktu, ada fadilah Allah letakkan di tempat. Ada fadilah Allah letakkan di amal. Titik. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar, karena saya melihat masjid, saya beberapa kali salat subuh di masjid yang berbeda di Magetan ketika masuk, karena saya mesti masuknya pagi kan masjid ini. Itu selalu ramai, makanya saya penasaran, mau saya sampaikan riwayat ini. Titik itu tentang apa ini ya? Tentang fadilah amal. Titik lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Wah, barakannya. Jangan langsung jawab. Semuanya bersama angkat tangan, mau saya tunjuk sudah keluar semua jawabannya. Tuh. Begini. Baik, saya bacakan hadisnya. Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu Bapak Ibu, itu lebih bernilai daripada dunia seisinya. Jadi Bapak Ibu, kalau keluar dari sini nanti melihat mobil bagus, jenengan itu harus bilang, Masya Allah bagus, tapi Alhamdulillah masih punya 2 rakaat. Dua rakaat sebelum salat subuh itu, salat fajar, itu lebih bernilai daripada dunia seisinya. Jika telah dinyatakan demikian oleh Rasulullah, jangan dilepas Bapak Ibu, jangan dilepas, apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi begini Bapak Ibu, Bapak Ibu kan tahu, lanjutkan ayat ini. Bapak Ibu kayak sepertinya para penghafal hadis sepertinya. Dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kok waktunya cepat sekali?
sudah 43. Leres nih, saya merasa belum 30 menit. Bapak Ibu, mohon dilanjutkan. Man shoma Ramadhana. Lanjutkan Bapak Ibu.